Sesudah wafatnya Nabi Muhammad, ternyata ada banyak sekali barang-barang peninggalan beliau yang masih bisa kita jumpai hingga saat ini. Di antaranya ada jubah, pedang, helai rambut janggut, patahan gigi dan lain-lain. Barang-barang peninggalan sejarah ini sekarang telah dimuseumkan dengan baik. Barang-barang tersebut telah menjadi saksi bisu atas perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan ajaran Islam. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad kita sebaiknya mengetahui apa saja barang-barang sisa peninggalan Nabi Muhammad. Dalam kitab Syama'il Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karya Imam At-Tirmizi dijelaskan, bahwa salah satu peninggalan Nabi Muhammad adalah 10 pedang menakjubkan yang kini bisa kita lihat di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Pedang yang pertama, yaitu pedang Al-Masur. Pedang ini dikenal dengan nama Al-Masur Al-Fijar. Pedang Al-Masur merupakan pedang yang diterima Rasulullah sebelum beliau menerima wahyu pertamanya. Pedang ini juga merupakan pemberian dari ayah beliau yaitu Sayyid Abdullah. Saat berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah membawa pedang ini hingga diberikan bersama dengan peralatan perang lainnya kepada Ali bin Abi Thalib. Panjang pedang ini adalah 99 cm. Pegangan pedang ini juga dilapisi dengan emerald dan perak dengan bentuk 2 kepala ular. Di dekat pegangan pedang tersebut terdapat tulisan Arab dengan lafaz Abdullah bin Abdul Muthalib. Pedang ini sekarang bisa kita lihat di Museum Topkapi Turki. Pedang yang kedua, yaitu pedang Aladok. Aladok berarti memotong atau tajam. Dahulu, pedang ini dikirim kepada sahabat beliau sebelum perang Badar. Namun, pedang ini baru digunakan saat perang Uhud. Para pengikut dan sahabat Rasulullah menggunakan pedang ini sebagai tanda kesetiaan mereka terhadap beliau. Kini, pedang alat bisa dilihat di Masjid Hussein Kairo, Mesir. Pedang yang ketiga, yaitu pedang 2 Al-Faqor. Pedang ini merupakan harta rampasan Rasulullah saat perang Badar. Beliau memberikan pedang ini kepada Ali bin Abu Thalib. Kemudian, Ali bin Abi Thalib lantas mengembalikan pedang ini kepada beliau dengan berlumurkan darah saat perang Uhud. Pegangan pedang ini berwarna hitam dengan 2 ujung pedang. Pedang yang keempat, yaitu pedang Al-Batar. Pedang Al-Batar merupakan barang rampasan dari Banu Konako. Pedang ini disebut sebagai pedangnya para nabi. Di dalam pedang ini, terdapat juga ukiran Arab yang bertuliskan Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam pedang ini juga terdapat gambar Nabi Daud ketika memotong kepala Goliat, yaitu orang yang memiliki pedang ini lebih dulu. Pedang yang kelima, yaitu pedang Hatef. Pedang ini merupakan barang rampasan dari Banu Konako. Awal mulanya, pedang ini dibuat oleh Nabi Daud alaihi salam. Bentuk dari pedang ini menyerupai pedang Al-Batar, hanya bedanya pedang ini lebih besar. Panjang mata pedang ini mencapai 112 cm dengan lebar 8 cm. Nabi Daud dahulu juga menggunakan pedang ini, kemudian beliau mewariskannya ke suku Lewi hingga jatuh ke tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pedang ini juga bisa dilihat di Museum Topkapi Turki. Pedang yang keenam, yaitu pedang Al-Mihdam. Menurut riwayat, pedang ini dahulu diberikan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian, beliau wariskan kepada anak-anaknya. Beberapa riwayat juga melaporkan, pedang ini merupakan barang rampasan yang didapat sahabat Ali saat ia memimpin perang di Suriah. Panjang pedang ini mencapai 97 cm dengan tulisan Zainal Abidin. Pedang yang ketujuh, yaitu pedang Ar-Rasub. Pedang ini, dahulu dijaga oleh keluarga Nabi Muhammad layaknya sebuah bahtera yang disimpan oleh bangsa Israel. Pedang ini memiliki panjang 140 cm dengan terdapat lingkaran emas di pedangnya. Saat ini, pedang ini dimuseumkan di Museum Topkapi Turki. Dalam pedang ini juga terdapat tulisan dengan lafaz Jafar As-Sadiq. Pedang yang kedelapan, yaitu pedang Al-Qadib. Bentuk bilah pedang ini tipis, dan hampir mirip dengan tongkat. Pedang ini digunakan sebagai pertahanan saat berpergian tetapi tidak digunakan untuk perperangan. Di pedang ini juga terdapat lafaz syahadat. Panjang pedang ini mencapai 100 cm dengan wadah yang terbuat dari kulit hewan yang dicelup untuk menutupi pedang ini. Pedang yang kesembilan, yaitu pedang koli. Beberapa orang menyatakan, bahwa koli merujuk pada timah atau timah putih yang ditambang dari beberapa lokasi yang berbeda. Pedang ini juga salah satu dari 3 pedang rampasan dari Bani Konako. Ada juga riwayat lain yang mengatakan, bahwa pedang ini didapatkan oleh kakek Nabi Muhammad ketika pertama kali menemukan air Zam-Zam pertama kali. Pedang ini berukuran 100 cm dengan ukiran dalam tulisan Arab yang artinya, ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad Rasulullah.
Bentuk dari pedang ini juga berbeda dengan pedang pada umumnya, yaitu memiliki bentuk bergelombang. Pedang yang ke-10, yaitu pedang Zulfikar. Pedang ini mulanya dipegang oleh Nabi Muhammad, kemudian beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Pedang dengan dua ujung mata ini merupakan simbol jihad dan perjuangan sahabat Ali bin Abi Thalib. Sewaktu perang Uhud, Ali bin Abi Thalib lah orang yang paling gigih mempertahankan Nabi Muhammad.